Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya. Selamat menonton. Enjoy! Standar penilaian pendidik adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dan pendidikan menengah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2016. Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan pembelajaran di PAUD menggunakan pendekatan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Penilaian selanjutnya menjadi dasar bagi guru untuk merancang program pengembangan pembelajaran sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Yang pertama, prinsip edukatif merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal. Dua, prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar. 3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4. Prinsip akuntabel merupakan pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta ditetapkan pada awal pembelajaran. Dan yang kelima adalah prinsip transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Teknik penilaian meliputi 1. Checklist, 2. Catatan anekdot, dan 3. Hasil karya anak. Waktu penilaian dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti laporan triwulan atau 6 bulan atau 1 semester.
Pengolahan data adalah kegiatan di mana semua data atau informasi tentang anak yang telah terkumpul di dalam portofolio diolah untuk dianalisis. Pengolahan bulanan perlu dilakukan agar guru dapat melakukan penilaian bulanan. Hasil pengolahan bulanan dijadikan acuan untuk melakukan penilaian semester. Langkah-langkah dalam mengolah data dijelaskan sebagai berikut. Pertama, seluruh catatan skala capaian perkembangan harian disatukan berdasarkan indikator dari KD yang sama. 2. Semua kemampuan anak dianalisis untuk mengetahui capaian kemampuan anak, apakah anak tersebut berada pada kemampuan BB, MB, BSH, atau BSB. 3. Untuk memudahkan menentukan kemampuan anak, sebaiknya guru merujuk pada rubrik penilaian. 4. Kumpulkan semua data yang diperoleh dari checklist, catatan anekdot, dan hasil karya anak untuk diolah. Penilaian harian terhadap capaian perkembangan setiap anak berupa 1. Checklist, 2. Catatan anekdot, 3. Hasil karya. 1. Checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dalam tanda-tanda khusus berupa tanda centang, huruf, simbol tertentu, tetapi dalam implementasi penilaian, tanda checklist menggunakan huruf seperti berikut ini. BB artinya belum berkembang. Bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. MB artinya mulai berkembang. Bila anak melakukannya masih harus diingatkan lebih dahulu oleh guru. BSH artinya berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten, tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. BSB artinya berkembang sangat baik. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Catatan anekdot mencatat seluruh perkembangan anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari waktu ke waktu atau dari hari ke hari. Catatan anekdot memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya tercantum maupun tidak tercantum pada RPPH. Catatan anekdot dibuat dengan menuliskan apa yang dilakukan atau dibicarakan anak secara objektif, akurat, lengkap, dan bermakna tanpa interpretasi dari guru. Hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan. Hasil karya dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau keterampilan anak, misalnya lukisan, melipat, hasil guntingan, tulisan atau coretan, roncean, dan lain sebagainya. Pelaporan hasil penilaian berupa deskripsi capaian perkembangan anak. Tata cara dalam penulisan laporan. 1. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan kalimat positif dan santun.
2. Memberikan informasi tentang tingkat pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak secara nyata, bersumber pada data autentik, tidak mengada-ada. 3. Isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai BSH dan BSB di setiap indikator pada kompetensi dasar program pengembangan. 4. Memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak yang indikator perkembangannya masih dalam BB dan MB. Dan yang kelima adalah laporan bersifat personal atau individual yang menggambarkan perilaku khusus anak di kelas. Itulah penjelasan tentang Standar 8, Standar Penilaian Pendidikan, mempersiapkan satuan PAUD menuju akreditasi. Mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah, dosen pengampu Dr. Sri Sumarni MPD, Universitas Sriwijaya Indralaya. Video ini jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. See you!